Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mentadaburi Quran surat Al-Humazah. Wailul likulli humazah lumazah. Celakalah setiap orang, celakalah bagi setiap orang yang humazah lumazah ini secara umum itu artinya orang yang suka mencela, suka ngomong yang nggak baik tentang orang lain. Itu dulu. Nanti kita bahas tentang hal-hal yang lebih mendetail. Jadi singkatnya, celaka, wail juga bisa. Ya kalau mau ngelihat orang tuh hidupnya nggak beres, itu demen banget jelekin orang. Itu begitu. Ada kelompok kok demennya nyalain orang aja. Itu kelompok tuh nggak bener gitu. Paham? Ada kelompok suka nyaci maki, melanat-lanat orang, apalagi ngelanat pendahulunya seperti Syiah lanatullah alaihim. Itu nggak bener itu. Udah gampang gitu aja. Ada kelompok hari ini juga begitu tuh. Sana ya, sana dulu. Sana dulu. Habisnya lagi masuk TV. Sana. Gimana? Oh. Sekarang ada kelompok itu nyaci maki habaib, jelek-jelekin habaib. Mau aja kita dijajah sekian lama sama habaib. Itu nggak benar. Ini Al-Quran ini bercerita tentang fenomena dan realitas kehidupan sepanjang zaman. Nanti kamu akan lihat orang-orang baik, kelompok baik itu ngomongnya selalu baik aja. Termasuk orang tablik zaman dulu. Karena zaman sekarang juga nggak semuanya begitu. Orang tablik zaman dulu mau dipenjara kayak mau diomelin orang, iya aja. Sekarang banyak yang saling caci mencaci antar sesama. Nah kita nggak usah ikut-ikutan. Siapa yang suka nyaci, suka ngomongin buruk tentang orang, jelek-jelekin orang, ngadu domba, panas-panasan. Lihat Habib Umar, lihat Kiai Uzairon, lihat Gus Baha, nggak pernah ngomong jelek tuh, nggak pernah gitu. Kiai Ubed, Kiai Fatah, nggak ada. Ya kalau mau tahu orang tuh jelek apa enggak, liatin aja ngomongannya. Kalau omongannya jelek aja, tandanya orang tuh jelek. Walaupun lagi jualan sesuatu yang baik. Oh ini demi memurnikan sunnah. Nah, tetap aja kata Quran wail. Ini demi membela ahlul bait. Wail, Syiah tuh. Ini demi pribumi. Ini demi agar nasab Rasulullah SAW tidak disembarangin. Wail udah. Nah ini pentingnya kita mengkaji Quran. Ya, ingetin saya, di sini saya mau ngobrol tentang, kan kamu udah ngapalin itu tuh mahfuzat, itu penting itu kamu tahu maknanya. Jadi kita bicara kapan waktu.
Yang ngaji sore ini nggak banyak waktunya. Waktunya harus agak lapang. Nah, udah gitu. Nah, termasuk nggak usah ngeliatin orang, liatin kamu. Kalau masih demen ngomongin buruk tentang orang, wail. Artinya hidup kamu tuh nggak bener gitu. Nah, orang tuh kalau hidupnya mau bener, ucapannya itu harus bener. Itu udah begitu. Setiap pagi itu seluruh anggota tubuh tuh bilang sama lisan. Ya lisan, ini istaqomna wa ini awajajti wajajna. Ya lidah, kalau kamu lurus kita lurus, kalau kamu bengkok kita semua ikut bengkok. Ala adulluka ala milakil amri, ala milaki hadzal amri kulli, ala milakil khair atau ala milakil amri kulli. Mau nggak aku kasih tahu kata Nabi SAW tentang sesuatu yang menguasai seluruh kebaikan atau menguasai kehidupan ini. Kata para sahabat, iya, kufahada, tahan ini, ya, Rian, ya, kalau mau hidupnya baik, ngomongnya yang baik-baik aja. Apalagi ke orang baik, kamu omongin yang nggak baik, nah itu nanti kualat. Maka santri nggak boleh ngomongin kiai siapa kek, ustadz siapa kek, kualat. Orang buruk kamu bicarain buruk aja nggak boleh, kata Nabi SAW. Jangan bantu syaitan. Ketika ada orang ketahuan maling, ketahuan apa, dasar, biar masuk neraka aja. Kata Nabi SAW, jangan dibantuin setan. Kalau dikabulin, menang dong setan. Itu orang buruk aja nggak boleh dibilang buruk. Apalagi orang baik, kamu katakan buruk. Nanti ucapan buruk tuh datang ke sana, oh nggak cocok, yang cocok kamu kembali deh. Jadi kita makin buruk. Dan saya lihat, saya juga mengalami perubahan hidup drastis saat saya berhenti dari ngomong-ngomong yang nggak baik. Dulu ngomong kacau hidup itu. Udah Quran tuh nggak pernah geser kebenarannya. Maka Nabi SAW bersabda, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang bilang orang tuh udah pada rusak semua, kata Nabi, dia orang paling rusak. Dia orang paling rusak. Karena yang tahu kerusakan tuh orang rusak. Dan orang nggak rusak mah nggak ngerti kerusakan, taunya bahaya aja semua orang. Maka kata Nabi SAW, al-mu'minu ghirrun karim wal fajir khibbun laim. Orang iman itu suka ketipu, karim karena saking baiknya. Dia tahu semua orang kayak dia aja, nggak pernah nipu. Tapi orang jahat, khibbun, tercela, laim. Apa namanya? Celaka dan tercela. Kalau orang banyak dosa, ujungnya ketipu juga. Kenapa? Karena saking penipunya, ujungnya kena tipu. Karena di atas penipu ada tukang tipu yang lebih keren, kan gitu. Paham ya? Udah gampang kok. Nilai orang tuh lihat aja lisannya. Kalau masih suka ngomong yang nggak penting, berarti orang itu nggak penting. Suka ngomong hal-hal biasa, berarti dia orang biasa. Suka ngomong kesedihan masa lalu, berarti hidupnya nggak bahagia. Suka ngomongin keburukan orang, berarti dia buruk. Udah gitu aja. Suka nyalahin orang, berarti kesalahannya banyak. Suka nyalahin gurunya, suka nyalahin orang tuanya, namanya durhaka, nggak tahu diri. Paham ya? Sama gurunya dari nggak bisa baca Quran. Nih mana santri baru diingat, Umar, Rian, siapa lagi kemarin yang belum lancar. Ya semuanya, Farik, yang lain-lain juga. Dari nggak bisa sampai bisa, udah bisa gurunya diomongin. Itu kan namanya nggak tahu diri. Sama, tanpa orang tua kita, apapun bentuk orang tua kita, tanpa dia bisa hidup nggak kita? Bisa lahir nggak? Jadi jangan, ayah saya nggak ada kebaikan. Kebaikannya tuh pernah tidur satu malam sama ibu kamu, jadi kamu. Itu sumber kebaikan itu. Orang tuanya nggak punya kebaikan, karena ada anak tuh nggak bisa lihat kebaikan orang tuanya. Loh, kamu lahir tuh karena kebaikan dia, udah. Paham ya? Nah ini nih. Ibnu Abbas mengatakan, humul masya'un bin namimah. Siapa tuh humazah? Orang yang kemana-mana suka memprovokasi orang. Bikin panas sama, bikin panasin. Ada nggak Habib Umar ngejawab? Ba'alawi dibilang nggak ada. Ada Ba'alawi ngejawab? Nggak ada. Siapa yang bikin panas? Nah, itu yang nggak benar. Udah titik.
Saya bukan ngebelain Balawi, saya nggak suka sama orang rese gitu. Ngapain sih? Rese sama orang ngapain? Gitu. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang suka mencerai-beraikan orang yang tadinya saling kasih mengasihi, kan nggak ada apa-apa kita sama Balawi. Ya, Balawi yang bermasalah ketemu orang kita yang bermasalah. Dan kita kalau nggak bermasalah ketemu Balawi yang tidak masalah. Saya belajar sama Habib Umar. Saya kenal dengan Habib Mujtaba bin Syihab, saya kenal dengan Habib Soleh Al-Jufri, saya kenal dengan orang-orang nyantai, orang-orang hebat semua. Jadi orang yang ketemu sama yang nggak benernya Balawi, berarti dia juga orang nggak bener. Dan begitu kok. Al-arwah junud mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Sungguhnya ruh itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Kalau kenal di sana, kenal di sini, nggak kenal di sana, nggak kenal di sini. Maka di pondok kan begitu. Kadang orang Aceh akrabnya sama orang Sorong, oh berarti ketemu di alam ruh dulu. Tetanggaan nggak bisa gabung. Emang nggak. At-tuyur ala ashkaliha taqa, kata orang Arab. Burung itu dengan yang sejenisnya akan bersama. Ya, jadi nggak usah nyalahin. Pada ngomongin Balawi, ngomongin Israel aja jelas. Ya. Dan di ini lagi Israel ya, ngomongin Israel aja jelas. Jelas kejamnya, jelas beda akidahnya. Ngapain kita ngomongin saudara kita? Al-baghuna lil bura'il aib. Orang yang suka cari kesalahan orang-orang bersih. Cari-cari. Tahu nggak tujuannya apa semua yang begitu-begitu? Bikin panas sana, bikin panas ini. Buzzer lah kalau bahasa orang sekarang. Orang suka bikin kekacauan. Orang suka kasih statement-statement yang bikin Indonesia nih apa? Nggak pernah tenang. Bikin viral sana sini. Baru-baru ini Trans 7 itu. Ya. Baru-baru ini satu stasiun TV ya jelek-jelekin pesantren. Ya. Apa tujuannya? Alladzi jama'a amalan wa 'adda. Tujuannya mah nyari duit. Udah begitu aja. Kalau nggak bikin kacau, nggak disokong dananya. Nah, kita bicara Quran. Quran membongkar setiap tindak tanduk manusia. Alladzi jama'a amalan wa 'adda. Biar kenyang perutnya. Biar terpenuhi hajatnya. Wa 'adda dah, dan dikumpul-kumpulin, dihitung-hitung. Ditumpuk-tumpuk. Ya. Dihitung-hitung lah. Ditimbang-timbang sama resikonya. Wah, ini duitnya lebih gede, ambil. Agar tahu kita, begitulah konspirasi ahli batil. Di balik semua sandiwara, di balik semua fenomena yang kita lihat hari ini. Itu memang ada buzzer, kata Quran itu. Ada orang-orang yang memang selalu bikin kericuhan, bikin kerusuhan, dan tetap saja motifnya adalah cuan. Itu makanya kita belajar, jangan punya kepentingan. Nanti kamu juga sama nih. Jadi kiai pandai ngomong, jadi kiai punya pengikut banyak, nanti datang tuh orang. Kiai mau duit nggak? Kayaknya susah ngebangun pondok. Buatlah statement begini biar pemerintah tuh ada yang ngedukung, biar ini ada. Paham? Dari sekarang makanya jangan punya kepentingan. Lempeng aja hidup. Hidup ini nggak lama. Hah? Juhetnya. Siapa Umah ya? Begitu ya. Hati-hati, hati-hati. Wa'adadah, dia hitung-hitung, dia pertimbangkan. Dia jadikan itu modal kehidupannya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia pikir kalau dapat semua yang dia inginkan itu, hidupnya akan damai sentosa selama-lamanya. Oh enggak. Ya. Ada lagi juga satu orang itu. Itu tukang ngomentarin ustadz kiai semuanya. Padahal dulunya tukang silat.
Udahlah, tetap aja di belakang ada transaksi semua. Saya tidak mau menuduh, cuman Al-Quran berbicara begitu. Dia pikir hidupnya akan aman-aman saja, dia pikir akan damai sentosa saja. Kata Allah, kalla, jangan harap seperti itu. La yumbadzanna fil hutam. Orang-orang yang semacam itu, yang suka bikin kerusuhan, kericuhan, adu domba, membuat statement-statement yang meresahkan. Dia berharap dapat segala fasilitas, dia berharap hidup nyaman dengan fasilitas itu. Kata Allah, kalla. Oh, nggak mungkin kamu dapat. Kalaulah dapat semua materinya, Allah datangkan masalah dari sana sini, Allah carut-marutkan kehidupan. Yang gangguin orang ya diganggu lagi ya tuh. Jelek sama orang ya dijelekin lagi ya tuh. Nah, dunia ini ada pemiliknya. Sebagaimana ketika Abraha mau menyerang Ka'bah, maka Abdul Muthalib diseru sama orang-orang Quraisy, bantuin tuh, Tuhan kita punya rumah. Kata Abdul Muthalib, biarin aja, kata. Innalahu rabban hamah. Ini rumah ada pemiliknya, tapi juga dijagain. Iya. Sama orang-orang zalim itu emang dikira yang dizalimin itu nggak punya Tuhan. Nanti juga dibela sama Tuhan. Belum waktunya aja. Kapan Abraha dimusnahkan? Apakah dari Yaman sana, kan dia orang Yaman? Apakah sampai di Madinah? Bukan. Apakah di perbatasan Mekah? Bukan. Pas sudah ngerasa makin pongkah makin dekat, beng. Nanti kita bahas tentang Al-Fil. Kenapa hari ini Israel belum dijatuhkan oleh Allah? Belum waktunya, belum dekat. Kalau udah dekat, beng. Ya ibarat malam lah, kenapa nggak keburu pagi? Baru juga jam 7 malam, tunggu aja. Kan malam itu terus bergulir. Datang tengah malam, datang sepertiga malam terakhir, tidak lama gelap itu menjadi cahaya. Begitu ya. Kata Allah, kalla, kalimatuz zajar. Nggak mungkin kamu dapat itu. Kalaulah dapat materinya, kamu nggak akan dapatkan al-khulud fin na'im, kenyamanan hidup semasa di dunia ini. Semua pelaku jahat tuh ujungnya khawatir semua kok, takut. Ya nggak? Semua aja pemimpin-pemimpin diktator udah turun, takut. Saking takutnya, wah, lakuin lagi makar yang makin parah, makin gelap, hancur. Udah gitu doang kok. Cara menutupi kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan sampai pada titik kulminasinya, sampai pada titik terakhirnya, ujungnya hancur sendiri. Sebagaimana malam semakin gelap, bung, fajar datang. Begitu dengan presiden kedua kita, begitu dengan Fir'aunnya, begitu. Tidak ada yang kekal dengan kejahatan. Kata Allah, kalla, jangan bermain-main dengan hamba Allah di atas muka bumi. La yumbadzanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan di neraka hutamah, termasuk neraka yang paling berat. Neraka yang akan menghancurkan, melahap seluruh tubuh manusia yang zalim. Saya bilang kan? Saya bilang nggak? Bahwa kalau cerita akhirat bukan nunggu di sana. Artinya nasib-nasib orang zalim itu di sini habis. Ya kan nanti di akhiratnya apa? Hutamah kan? Di akhiratnya apa? Hutamah. Hutamah fi jahannam wal hutamah min asma'in nar. Li'annaha tahtimul 'izam wa taksiruha, karena dia meluluh lantahkan segala tulang dan menghancurkan. Karena di sana dihancurkan, dimasukin tempat yang nggak nyaman. Di sini nyaman nggak? Ya nggak nyaman. Nanti ketahuan, asetnya diambil. Nanti runtuh dinasti yang menaikkan dia, yang membantu dia. Dinasti berikutnya apa mau ngambil? Belum tentu. Sementara udah kelihatan kelakuannya. Orang mau nggak ngambil lagi? Hancur secara moral, hancur secara sosial, hancur secara finansial, krisis kepercayaan. Ya sebentar aja.
Kalla la yumbadanna fil, akan dicampakkan, dilemparkan. Narullahil muqadah, api yang dinyalahkan. Panas. Hidupnya apa? Ya panas dalam api. Apinya yang berkobar-kobar. Nggak bisa damai, nggak bisa tenang. Ya gimana orang dalam api? Makanya kalau mau damai udah jangan gangguin orang. Kalau mau damai jangan suka jahat sama orang. Udah baik aja lah hidup ini. Biar selalu ada di surga. Surga kan adem, enak, nyaman, damai, tenang, selamat, sejahtera, sentosa. Dicampakkan kan? Dicampakkan itu kan berarti dia nggak mau, tapi sama Allah dimasukkan ke kondisi-kondisi yang buat dia serasa di dalam api neraka, semuanya serba sulit. Allati tattali' 'alal afidah. Hah? Allati tattali' 'alal afidah, yang neraka itu rasa sakitnya sampai ke hatinya. Sakitnya tuh di sini. Sampai ngenes. Pedih banget gitu. Kalau di sini disebutnya ya seluruh tubuhnya terbakar sampai ke bagian inti dirinya, yaitu hatinya. Ya kalau kata kita sekarang sakitnya tuh di sini. Artinya kok hidup gini-gini amat? Kok hidup kok sesulit ini? Kok hidup tidak ada lagi tempat orang percaya, tidak ada lagi. Innaha alaihim muqsadah fi amadin umat dada. Dan bukan hanya api neraka, tapi pintunya ditutup. Lo kebayang nggak? Dibakar, tempatnya ditutup, nggak bisa lari, pengap, panasnya nggak kemana-mana. Wah, itu. Artinya nggak bisa keluar orang kayak begini udah. Di penghujung hidupnya, fi amadin mumaddada, dan dia diikat di tiang yang sangat panjang. Udahnya nggak bisa kemana-mana, diikat di tiang yang sangat panjang, apinya yang sangat menyala-nyala. Balasan bagi orang yang suka bikin kegaduhan di atas muka bumi terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini kan nanti ujungnya si Israel ini? Begini. Nanti setiap Muslim akan memerangi Yahudi. Dan semuanya melaknat Yahudi. Semuanya akan bilang, hadza khalfi Yahudi faktul. Ini di belakangku ada Yahudi, bunuh aja. Semuanya geram sampai benda-benda mati pun berbicara. Kecuali pohon gorkot yang mereka tanam tuh, yang menjadi lambang mereka. Hanya pohon itulah yang peduli kepada mereka. Artinya, ya seperti sekarang satu dunia marah. Mau lari kemana coba? Nah itulah namanya apa? Layum badanna fil hutumah. Dicampakkan. Mau nggak mereka begitu? Pernah nyangka nggak? Allah yang mencampakkan mereka. Allah yang maksa mereka ada di kondisi ini. Masuk ke dalam hutumah. Panas, bingung, takut, dan nggak bisa keluar. Cara satu-satunya tambah kejahatan. Kejahatan makin parah. Ujungnya adalah kehancuran. Hadza wabillahi taufik. Maka jangan punya kepentingan hidup ini. Cukupilah keperluan kita. Ya, maka asatid harus bisnis. Oh Ustadz bicaranya begitu. Ya. Saya tadi pagi mentadaburi surat apa? Saba ya, 10 dengan 11. Bahwa Nabi Daud juga dulu hidupnya pakai uang rakyat, pakai baitul mal, sampai akhirnya ditegur sama Allah melalui malaikat. Akhirnya beliau minta sama Allah agar dimudahkan punya bisnis. Akhirnya dapat bisnis. Bisnis yang kata orang susah bagi beliau gampang. Nah, bisnis apa itu? Bisnis benda padat, namanya besi. Tapi bagi beliau besi itu lunak. Akhirnya gara-gara bisnis besi itu, akhirnya punya harta banyak. Akhirnya nggak ngambil lagi dari baitul mal, dari situ beliau hidup dan dari situ beliau memberi sebanyak-banyaknya kepada orang. Itu besi itu. Wa kaifa bidzahabi wal fiddah wa alanna lahu dzahaba wal fiddah. Jadi sudah tepat ya. Dan saya rasa sangat dimudahkan. Harus
Harus agar betul-betul kita yang memberdayakan umat, jangan numpang berdaya kepada umat, agar kita memberi dampak kepada umat, jangan sampai kita justru mendapat dampak daripada umat. Kalau kita ingin menjadi orang hebat, sekali lagi jangan punya kepentingan. Siapa orang yang bisa disusupi gini? Imannya nggak kuat, yang pertama. Kedua, ekonominya nggak cukup. Maka kuatkanlah iman kita, ilmu kita, kedekatan kita dengan Allah. Yang kedua, ayo tanggung jawab, bangun sendiri ekonomi masing-masing. Insya Allah saya bantu. Udah itu aja. Sambil diingat nih ancaman Allah, siapa yang kurang ajar, siapa yang berani zalim kepada hamba-hamba Allah, siap-siaplah. Allah tidak akan kasih tempat untuk lari. Dia akan dicampakkan, mau tidak mau, masuk dalam kondisi-kondisi seperti neraka. Dan mereka diikat, mereka dikunci mati, dan tidak akan pernah bisa lari dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.